Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qal al-ata' minal khalqi hirman wal mana' minallahi ihsan. Jadi sesuatu yang disampaikan di dalam hikmah tertentu bisa jadi bertolak belakangan dengan mafhum kita. Karena kita nggak tahu di balik itu, di balik mantuknya apa, di balik mafhumnya itu apa, kita nggak tahu, kurang luas wawasannya. Sementara mereka yang Allah berikan sebuah ilham, ya, bukan wahyu. Kalau aulia itu ilham, kalau anbiya itu wahyu. Wahyu sama ilham itu sama, cuma beda sasarannya. Kalau wahyu itu kepada nabi dan rasul, kalau ilham itu kepada siapa? Kepada para aulia. Tapi sumbernya sama dan apa? Sumbernya sama dan hakikat daripada apa yang disampaikan itu sama gitu. Cuma beda sebutannya saja. Kalau wahyu itu kepada nabi dan rasul, tapi kalau kepada para aulia itu ilham. Dan sehingga seperti yang kita lihat sekarang ini, al-ata' minal khalqi hirman. Kalau kita mendapatkan pemberian daripada seseorang manusia, berarti hirman itu suatu kehirmanan. Paham? Jadi sesuatu yang berarti tidak ada kita dapatkan. Wal mana minallahi ihsan. Tapi kalau seumpama Allah mencegah untuk kita, itu adalah sebuah kebaikan. Kan tidak sesuai dengan pemahaman kita, tidak sesuai dengan persepsi kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu daripada manusia, itu dianggap hirman. Hirman itu berarti apa? Diharapkan, jadi dicegah daripada sesuatu yang baik. Tapi kalau kita dicegah oleh Allah Ta'ala daripada suatu kebaikan, itu adalah sebuah pemberian. Nah, kan nggak sesuai dengan persepsi kita. Nah, itulah hikmah. Nah, kenapa? Karena cara memahaminya beda dengan cara memahami kita. Mereka itu cara memahaminya itu lebih mendalam, lebih bersentuhan dengan hakikat, ya. Sehingga artinya itu adalah hakikat, sesuatu yang tidak dipikirkan dalam nalar yang umum gitu ya, tapi nalar tertentu, yaitu orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita akan lebih memahami apa maksudnya itu. Atiyatul khaliq laka hirman ala tahqiq. Sebenarnya kalau orang itu memberikan kepada kita, itu sebenarnya itu ada sesuatu hirman gitu. Ala tahqiq itu sebenarnya itu adalah hirman. Lima fi ru'yatuka li ghairillah, karena di situ kamu akan memandang kepada orang itu, tidak fokus kepada Allah. Alhamdulillah berkatnya Habib Segap ya, saya tahu ini, saya ini, itu. Ada Habib Segapnya, sehingga mengurangi keyakinan kita kepada Allah SWT. Ngerti nggak? Itu maksud hirmannya itu di situ. Gitu. Padahal kita diperintahkan untuk selalu fokus kepada Allah SWT. Masalahnya kita sebagai manusia nggak bisa kita memisahkan antara syukur pada manusia dan syukur pada Allah. Karena kita diperintahkan oleh Nabi SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau orang tidak berterima kasih pada manusia, berarti tidak berterima kasih pada Allah. Nah, sehingga apa? Kalau dia itu berterima kasih pada manusia, berarti manusia itu ada andilnya, sehingga itu bisa mengurangi keimanannya. Jadi kita harus bisa menguasai keimanan, memantapkan hati bahwasanya ini yang memberikan sebenarnya Allah. Tapi kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk bersyukur padanya, untuk menjaga supaya dia itu tetap berbuat baik. Hakikatnya seperti itu. Untuk menjaga supaya dia tetap berbuat baik, atau untuk menjaga bagaimana adab dan akhlak kita sesuai dengan respon yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, sehingga apa? Berarti kan ada sesuatu yang kurang. Kan beda kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semalam, ya. Kita berdoa minta kepada Allah Ta'ala, nggak ada beban. Apa yang kau minta nggak ada penyesalan. Tapi kalau kalian datang pada Ustaz, kalian Ustaz, anak ini punya hajat gini. Ada yang Ustaz kabulkan, ada yang enggak. Yang Ustaz kabulkan nggak jadi masalah. Tapi yang Ustaz nggak kabulkan, kamu nyesal. Ya Allah, akhirnya Ustaz tahu. Ya Allah, itulah. Sesuatu yang terjadi itu sebenarnya hirman. Ya, sesuatu yang terjadi hirman berarti gitu. Tapi kalau Allah nggak ada, lepas dia. Bahkan pencegahannya, apalagi dikasih Allah. Pencegahannya Allah Ta'ala itu adalah ihsan buat kamu. Nah, karena dengan Allah mencegah, berarti Allah memberi. Kalau Allah memberi, berarti Allah mencegah. Beda kalau semua
dibedakan antara Allah yang memberi dan manusia yang memberi. Itu beda banget gitu loh. Karena kalau orang memberi itu pasti ada sesuatu dalam hatinya. Ingat ya, Anda pernah ngasih ante. Ingat ya, Anda pernah berbuat baik pada ente. Ente harus ingat loh gitu loh. Kok sekarang ente lain, ente lebih mendahulukan dia, padahal dia nggak pernah berbuat baik sama ente. Anda berbuat baik sama ente, malah ente lepehin Anda. Gitu. Itu manusia, sifat manusia gitu loh. Sehingga sebenarnya yang terjadi seperti itu gitu. Oleh karena itu di sini dikatakan wa wuqufuka ma'a hududika wa syahwatika. Karena di situ kamu melihat sang pemberi itu bukan murni Allah. Di situ perlu keimanan. Kalau imannya itu kuat, dia bisa membedakan. Ya. Ini yakin datangnya dari Allah, cuma Allah menggerakkan orang ini untuk memberikan kepada saya supaya orang ini tetap berbuat baik dan selalu dalam hidayah, riayah, maka kita berterima kasih. Itu tujuan daripada kita diperintahkan oleh Nabi untuk berterima kasih kepada manusia, ya kan? Kalau dia itu beriman, ya bisa begitu. Tapi kalau dia nggak beriman, dia akan mengatakan alhamdulillah, padahal alhamdulillahnya untuk Allah. Berkatnya fulan, saya ini jadi orang seperti ini ya. Kan aneh. Alhamdulillah kepada Allah, tapi pernyataannya berkatnya fulan, Anda jadi seperti ini. Yang dipandang itu bukan Allahnya, padahal syukurnya untuk Allah, tapi dipandang bukan Allahnya, tapi orang itu. Makanya kan diperintahkan untuk kita itu dalam agama oleh Nabi untuk tidak memperbanyak hutang budi sama orang lain. Kalau bisa sedikit, bahkan kalau bisa tidak ada, lebih baik gitu. Tapi jangan kita banyak berhutang budi. Karena utang budi kepada manusia itu gak enak. Tapi kalau kita minta pada Allah Ta'ala tanpa beban, dikasih gak dikasih tanpa beban. Tapi kalau manusia kita dikasih beban, Anda gak enak, gimana dong? Sehingga contohnya, kamu hidup, kamu perlu apa saja dalam kehidupan kamu dikasih sama satu orang, dijamin sama satu orang. Sehingga suatu waktu kamu akan duduk bersama dia, dan suatu waktu dia itu berada dalam bermasalah dengan Allah Ta'ala, dengan maksiat dan sebagainya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kamu gak enak kalau Anda tegar, gak enak karena dia itu baik, gak enak karena dia itu begini, karena itu bahayanya minnah, ya, bahayanya minnah. Sehingga Imam Ali mengatakan la naqlus sakhar min bainil jibali akhaffu ilayya min minanir rijali. Aku memindah batu yang besar antara dua gunung. Tahu kan, gunung dari atas turun, naik lagi ke atas. Dari atas turun bawa benda yang berat, itu kan berat sekali. Apalagi tambah naik dengan bawa benda yang berat. Oh, itu berat sekali. Dua-duanya berat. Itulah gambaran dari kalau orang itu punya utang budi kepada manusia. Sekarang ini sudah zamannya sampai ke batas nggak apa-apa punya utang budi, yang penting Anda bisa makan. Nggak apa-apa punya utang budi, yang penting Anda punya uang. Nggak apa-apa Anda punya utang budi, yang penting Anda punya mobil. Itu. Jadi keimanannya itu sangat rapuh gitu. Sedangkan manusia yang terbaik adalah yang tidak pernah memohon, tidak pernah berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah minta pada siapapun. Berapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang datang kepada Nabi minta untuk dibaiat, maka dibaiat oleh Nabi SAW, Allah tas'al, jangan kau minta. Kepada siapapun jangan pernah minta. Karena minta itu, jadi minta saja itu sudah hina. Dan sifatnya manusia itu suka menghinakan, suka merendahkan, dan suka mengungkit-ungkit kebaikan. Jadi kalau dan kalau terus menerus kita minta, pasti dia membosankan. Jadi bosan dia pasti, marah dia dan sebagainya. Itu sifat manusia. Sehingga yang perlu diyakini di sini adalah Allah adalah zat yang maha pengasih, melebihi daripada kasih sayang siapapun. Ya, cuma Allah lebih tahu kapan Allah memberinya itu kapan. Sehingga bagaimana caranya supaya Allah memberikan kepada kita tanpa ada hutang budi yang besar kepada manusia. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita nggak tahu datanya dari mana rezeki ini, apa dari fulan, lewat fulan, dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi kita mohon pada Allah Ta'ala. Tapi kalau selama ada Allah memberikan rezeki lewat fulan, kita meyakini rezeki itu yang mendatangkan adalah Allah. Cuma ini adalah wasilahnya saja. Wasilahnya untuk Allah memberikan kebaikan pada orang itu juga. Jadi sebetulnya kita punya minat pada manusia itu punya minat pada Allah, karena yang menggerakkan dia untuk memberikan pada kita itu juga Allah. Ngerti nggak?
Ini sesuatu yang sangat dalam, ya. Tapi usahakan pahami dengan gambar-gambar yang saya gambarkan ini. Nah, yang penting gini, jangan kita punya utang budi pada orang, kecuali kalau utang budi itu tanpa beban. Apakah ada utang budi tanpa beban? Ada. Seperti kalian belajar pada Ustaz. Kalian punya utang budi nggak, Ustaz? Ya utang budi, tapi nggak ada beban. Nggak ada beban. Kalian nggak perlu ngasih-ngasih sama Ustaz, nggak perlu. Kan nggak perlu kalian itu untuk mengiyakan Ustaz ketika Ustaz bermaksiat, karena Ustaz punya ilmu dan ilmu itu mencegah Ustaz untuk bermaksiat. Nah, jadi sedikit sekali kemungkinan itu, sedikit sekali. Tapi kalau kalian diberikan harta, itu besar sekali kemungkinan untuk itu, untuk minna itu besar. Karena sifatnya manusia itu gak bakal melepas sesuatu itu dengan mudah, karena mendapatkannya juga dengan bukan mudah tapi sulit. Sehingga keluarnya harus sulit. Ngerti gak? Paham? Ente minta doa sama Ustaz, Ustaz kasih. Mau minta doa berapa? Anak kasih. Tapi kalau minta uang, lihat dulu. Nah itu loh, itu manusia. Ngerti gak sekarang? Sama Pak, manusia itu siapapun, mau orang tua, mau apa saudara dan sebagainya itu, ya sama seperti itu. Ada sifat kayak gitu, ada. Padahal dia orang tuanya, dia ayahnya, dia saudaranya gitu ya. Tapi masih ada seperti itu. Anak kok ngasih, tapi kok dia kayak gini sih? Anak sudah ini, tapi kok dia masih ada kayak begitu. Allah Ta'ala nggak ada sama sekali itu, nggak ada. Nah, makanya orang yang hebat itu adalah orang yang punya sifat qanaah. Dan setiap orang yang punya sifat qanaah berarti dia adalah orang yang sabar. Dan dia adalah orang yang pemberani. Orang yang punya sifat qanaah berarti dia adalah orang yang sabar dan dia adalah seorang yang pemberani. Jadi dalam satu sifat, dua sifat yang termulia ada di dalam dirinya. Tapi kalau seumpama dia gak qanaah, karena apa? Qanaah itu jalan menuju kepada ridhonya Allah tanpa ada beban. Paham? Tapi kalau seumpama kamu itu mencari ridho Allah dengan yang lainnya, masih ada beban-beban. Tapi kalau qanaah itu paling enak gitu. Coba hidup dengan qanaah. Bisa makan? Bisa. Hidup dengan qanaah. Bisa hidup? Hidup. Bisa. Cuma kamu harus siap dengan kesederhanaan, dengan seadanya. Masalahnya manusia itu nggak siap untuk sederhana dan seadanya gitu. Mau nggak kamu dapat suami orangnya sifatnya seperti Sasegaf, tapi orang nggak punya. Ini masalahnya, tapi orang nggak punya ini jadi beban buat kita gitu loh. Anak mau seperti Sasegaf, mau. Dia nggak pernah mukul istrinya, dia nggak pernah mencaci maki istrinya, dia selalu memberi sebelum diminta. Tapi masalahnya nggak punya ini. Ini karena masalahnya Sasegaf itu punya mobilnya berapa, rumahnya bagus, gitu. Itulah sifatnya manusia, ngerti ya? Tapi kalau dia punya qanaah, nggak ada itu, nggak apa-apa. Yang penting seperti Sasegaf. Kalau semua anehnya ada yang bagus itu loh, semua ada yang bagus. Itu gambaran saja. Jadi sesuatu yang sifatnya tasawuf itu atau hikmah itu ya kayak begitu, nggak gampang dimengerti oleh nalar umum, tapi nalar tertentu saja bisa memahaminya. Gitu. Jadi banyak di antara kita yang lupa itu, banyak menghindari itu. Gitu. Jadi padahal itulah yang kenyataan yang terjadi seperti itu. Jadi bagaimana cara mengalahkan semua ego kita, semua kepentingan kita, semua yang kita pikirkan terkait dengan manusia itu? Caranya gimana? Caranya kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain dengan perbandingan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Undur fi dunyaka ila man huwa dunak, wandur fi ukhraka ila man huwa fawqak. Kalau urusan dunia, jangan kamu pernah lihat kepada yang lebih tinggi. Nggak ada syukurnya kamu, terus kurang. Tapi kalau urusan akhirat, jangan pernah melihat di bawah, tapi lihat yang di atas, sehingga kamu terus akan termotivasi. Itu dua hal yang harus kita punya. Urusan dunia kita punya, urusan akhirat kita punya. Urusan dunia kita punya idola, urusan akhirat kita punya. Urusan dunia, idolanya siapa? Syiah Fatimah Zahra. Urusan akhirat siapa? Syiah Fatimah Zahra. Dua-duanya satu gitu. Itu yang hebat. Kalau dalam satu sosok, dua-dua sifat itu ada terdiri dalam dirinya, itu hebat. Kamu ingin bersyukur pada Allah Ta'ala kan dalam urusan dunia, tiru Syiah Fatimah. Kenapa? Karena Syiah Fatimah itu orang gak punya. Yang kalian punya itu jauh di atas punyanya Syiah Fatimah. Syiah Fatimah gak punya apa-apa. Jadi seumur hidup Syiah Fatimah gak pernah punya cincin, gak pernah punya kalung. Pernah punya sebentar dijual lagi karena Rasulullah gak suka lihatnya gitu. Kamu punya kalung berapa? Punya cincin berapa? Punya uang berapa? Itu.
Ngerti nggak? Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu konsep yang sangat mujarab, gitu ya. Konsep yang sangat mujarab, sangat tepat, nggak salah, nggak luput. Jadi kalau urusan dunia kita ngelihat yang di bawah kita, kalau urusan akhirat kita lihat yang di atas kita. Kamu merasa alhamdulillah anak semalam sholat malam, masya Allah, bukan cuma 2 rakaat tapi 20 rakaat. Gitu. Nah, bayangkan, bandingkan dengan Sayyidah Fatimah. Semalaman itu hampir dikatakan susah. Mau dikatakan dalam sejarah Sayyidah Fatimah itu tidur sebentar itu, tidur lama itu nggak pernah. Tapi dikatakan al-batul karena hidupnya itu adalah diperuntukkan untuk beribadah, gitu. Sehingga dikatakan al-batul. Nah, ngerti ya? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sesuatu yang kita bandingkan adalah sesuatu yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada goida di atas itu, nggak ada konsep di atas itu. Konsep terbaik itu adalah konsepnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sehingga kalau kita menggunakan konsep itu, insya Allah kita aman, kita sejahtera. Nah, dari sekarang jangan pernah lihat orang lain. Ingat, kalau lihat orang lain gini loh, gambarannya biar enak ya. Enak ya, kan banyak sering kita mengatakan enak ya Ustazah Fauzia ya, istrinya Ustaz Segap. Enak ya Ustazah Umunah Syarifah ya, enak. Jangan. Kenapa? Karena orang dikasih nikmat sendiri, ujian sendiri. Kalau seumpama kamu dikasih kenikmatan seperti dia, belum tentu kamu bisa bersyukurinya. Sebagaimana kalau kamu dikasih ujian sepertinya, belum tentu kamu bisa menyabarinya. Nah, Ustaz salah tahu bagaimana cobaan daripada Umunah Ukhti yang mahbubah ini. Tahu banget gimana dia menjalannya sebagainya. Nah, kita tahu. Kalian belum tentu bisa. Ana tahu bagaimana ujiannya Ustazah dapat suami seperti Ustaz ini yang merobbal nih gitu. Ustaz sangat tahu. Nah, belum tentu kalian bisa. Nah, tapi kalian sifatnya manusia itu selalu melihat orang lain hanya dalam baiknya saja, nggak pernah lihat dalam buruknya saja. Enak ya jadi orang kaya, kenapa? Punya uang banyak, bisa beli apa saja diinginkan. Enak ya orang kaya punya rumah bagus, punya mobil mewah dan sebagainya. Sementara dia nggak pernah lihat bagaimana muskilahnya, bagaimana antara dia bersama keluarga, bagaimana ini nggak pernah pikirkan. Padahal setiap orang itu pasti diuji dan dicoba, pasti. Setiap orang itu diuji dan dicoba. Dan konsep ujian dan cobanya sama. Semua ada kelebihan, semua ada kekurangan. Yang nggak punya uang pengen punya uang, yang punya uang pengen tenang seperti orang nggak punya uang. Semuanya sama seperti itu. Jadi orang punya uang itu kesian sampai nggak ada waktu dia. Kemana? Situ, kemana ke situ, kemana situ. Jalan-jalan terus, cari uang nggak ada habis-habisnya. Sementara kita pikir enak ya dia mau beli apa saja bisa. Nggak sempat memikirkan mau beli apa, cari duit terus dia. Jadi budaknya dunia gitu. Sementara yang tenang yang nggak punya uang, enak banget dia buka Quran, baca zikir, kok banyak waktunya gitu. Nah, itu nggak pernah dilihat sama orang lain. Jangan pernah membandingkan dirinya dengan orang lain, jangan pernah. Kecuali kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain dengan maksud dan tujuan meniru, silahkan. Karena itu diajarkan Nabi, iya diajarkan Nabi SAW. Jadi ingat, jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain dalam segi apapun, kecuali kalau kita ingin meniru kebaikannya. Tapi kalau meniru kejelekan, naudzubillah, jangan. Nah, jadi enak ya dia itu dapat suami yang baik, enak ya dia itu punya kehidupan yang enak, jangan bilang enak. Yang tahu itu hanya dia sama Allah. Hanya dia sama Allah. Jadi dia sama seperti kita, manusia yang sasarannya sama, metode ujiannya juga sama. Nggak ada seorang manusia tanpa ujian dan cobaan. Semuanya itu dikasih ujian dan cobaan. Setiap hari harus ingat Allah. Tinggal pilihannya adalah satu. Apa itu? Ingat sama Allah, Allah nggak perlu ingatkan. Nggak ingat sama Allah, Allah harus peringatkan. Nah, pilih yang mana? Serah. Itu bebas buat kalian. Mau ustazah, mau siapa saja. Ingat sama Allah, Allah nggak perlu ingatkan. Allah atau tidak ingat sama Allah, Allah peringatkan dia. Kalau kita ingat sama Allah Ta'ala, Allah nggak perlu peringatkan, karena dia sudah ingat. Tapi ketika kita sudah lupa pada Allah Ta'ala, Allah harus peringatkan. Karena itu adalah tugasnya Allah sebagai Tuhan kepada hambanya. Nah, sehingga kalau terkait dengan ujian, jangan merasa kamu itu adalah orang yang paling besar ujiannya. Itu orang yang paling tidak bersyukur pada Allah Ta'ala, yang paling kufur pada Allah Ta'ala. Jangan. Yang paling besar cobaan itu adalah Nabi Muhammad. Manusia termulia, manusia tersuci, manusia
yang paling Allah spesialkan di antara manusia-manusia yang lainnya. Tapi lihat bagaimana sampai-sampai Nabi SAW bersabda, kalau kalian tertimpa dengan musibah apapun itu, terkait dengan apapun itu, coba bandingkan dengan musibahku. Nggak ada apa-apanya. Nah, jadi ingat, jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang. Kenapa? Karena orang lain itu kita nggak tahu bagaimana ujiannya, bagaimana kenikmatan yang dirasakannya. Karena Allah Ta'ala sudah memberikan konsep yang sama, semua ada kelebihan, semua ada kekurangan. Nah, sehingga kalau kita berdoa, hendaknya doa dengan tanda kutip. Apa tanda kutip? Silakan. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa apa saja. Is'alullah kulla syai'. Is'alullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah Ta'ala yang enak-enak, yang baik-baik saja. Tapi jangan lupa, nanti di akhir apa yang kalian minta, kamu katakan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ada satu orang, dia memohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, berikan aku uang 5 miliar. Tanpa dia mengatakan fi khairin wa lutfin wa afiyah, tapi dalam baik, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak ada apa-apa fitnah dan sebagainya. Dia enggak berkata begitu. Cuma dia, Allah, aku mohon padamu, berikan uang aku 1 miliar. Hati-hati. Kalau sudah terlintas doa dalam diri kita sesuatu, hati-hati, bisa jadi itu ujian dari Allah Ta'ala. Jangan lupa akhiri doa itu dengan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Karena kalau sudah terlintas sama di kita, berarti Allah berkehendak memberikan. Subhanallah. Akhirnya betul Allah kabulkan hajatnya. Si ibu itu yang memohon karena dia itu kekurangan terus, minta uang 5 miliar, dikasih sama Allah Ta'ala. Masalahnya karena dia tidak mengadakan fi khairin wa lutfin wa afiyah, anaknya ditabrak orang sampai mati. Setelah mati, yang nabrak adalah orang kaya. Kesian dia, merasa menyesal, dikasih uang 5 miliar. Kabul nggak hajatnya? Kabul. Seneng nggak? Mau ditukar anaknya 5 miliar? 10 miliar? 50 miliar? Sedikit 50 miliar sama kehilangan anak sedikit. Nah itu loh. Syukur sama Allah. Syukur apapun keadaan, syukur sama Allah Ta'ala. Jadi sebaik-baik orang yang berhak untuk kita mendekatkan diri padanya adalah Allah. Allah yang menenangkan, Allah yang mengademkan, Allah yang menjembatani. Allah semuanya Allah. Manusia itu nggak bisa apa-apa. Dia itu sibuk dengan urusannya, sibuk dengan hawa nafsunya, sibuk dengan dirinya sendiri. Ngapain kita bersandar pada dia? Ngapain kita membanding diri kita sama dia, orang dia sama kok seperti kita gitu. Tahu nggak? Ustadz ini manusia. Kalian juga pasti kan? Kalian bukan jin kan? Nah, manusia juga kan? Berarti sama seperti Ustadz kan? Ustadz pergi ke kamar mandi. Kalian juga? Ustadz juga sakit. Kalian juga? Ustadz kemarin lagi pidato di Depok, habis turun dari mimbar jatuh tergeletak. Oh, Ustadz bisa jatuh juga? Oh, bisa. Bukan cuma main bola, Ustadz jatuh gitu. Nah, pulang dari dakwah, Ustadz jatuh gitu. Nah, jadi jangan kaget. Oh, anak nggak boleh jatuh, nggak boleh. Dari mana itu ada ketentuan seperti itu? Nggak ada, sama saja. Ustadz bisa dapat uang? Oh, bisa. Ustadz bisa ketipu? Ya bisa. Ustadz bisa dimalingi? Bisa. Semua orang sama persis. Jadi nggak usah kita bandingkan diri kita sama orang lain. Syukur pada Allah Ta'ala. Apa yang diberikan Allah Ta'ala untuk kita itu yang terbaik. Tapi boleh kita membandingkan orang lain dalam satu hal. Kalau maksud dan tujuan kita ingin meniru. Kata Nabi SAW, la ghibta illa la hasada illa fisnatain. Enggak boleh ada orang iri kepada orang lain kecuali dalam dua hal. Yaitu orang yang patut diiri. Siapa orang yang patut diiri? Dan ini harus kita jadikan anak kita menjadi orang dua ini. Yang pertama, rajulun a'tahullahu malan. Seseorang yang Allah berikan harta benda yang banyak, luas, lalu dia infakkan hartanya siang dan malam. Ini yang pertama. Yang kedua, rajulun atahullahu ilman. Seseorang yang Allah berikan ilmu, lalu dia mengajarkan ilmunya siang dan malam. Nah, itu dua orang yang perlu kalian iri. Nah, jadi kalau mau lihat orang lain dengan dua pandangan tadi, orang punya ilmu sama orang punya harta. Tapi bukan punya harta saja, tapi harta tapi diinfakkan. Silahkan kalau kalian tiru. Nah, kalian akan jadikan idola untuk kalian meniru apa yang dilakukannya. Kalau belum bisa, kalian berniat seperti, kalau semua saya jadi seperti dia, saya akan berbuat seperti dia. Bagus, nggak apa-apa. Itu untuk menjaring pahala kita yang banyak di akhirat, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kita lihat orang lain, enak ya orang ini, itu salah. Ayo, lebih banyak yang seperti pandangan Ustadz yang pertama, apa yang kedua? Ayo, lebih banyak orang yang mengatakan begini, enak ya jadi orang lain, enak ya fulan, enak ya fulan, itu. Atau lebih banyak dia sama saya, dia pasti juga
pasti diuji juga. Sama persis seperti saya. Setiap ada kelebihan, ada kekurangan. Lebih banyak yang berpikir yang pertama atau yang kedua? Itu loh manusia. Mobil baru, oh enaknya ya, asik ya kali ya ini. Bayangkan aja. Tapi orang yang melakukannya, orang yang mengalaminya belum tentu seperti yang kalian pikirkan, belum tentu. Semuanya sama persis. Kalian perempuan, sama-sama perempuan haid, sama-sama kan? Ada 8 hari, ada 7 hari, hanya beda-beda statusnya, tergantung bagaimana imannya. Tambah tinggi imannya, tambah tinggi cobaannya, ujiannya, gitu. Nah, itu harus mau nggak mau, harus mau, gitu. Nah, ini loh bedanya antara orang baik sama orang nggak baik di situ, gitu. Kok bisa ya Rab? Orang baik juga diuji? Iya, orang baik diuji. Orang nggak baik diuji? Iya, orang nggak baik diuji. Ah, cuma beda, sasaran ujiannya beda. Orang yang baik itu diuji untuk diangkat derajatnya, karena Allah sayang. Allah kok sayang sama seseorang, Allah buktikan dengan cinta. Allah kalau benci pada seorang, Allah buktikan dengan murka. Dua-duanya itu rupanya cinta dan murka sama. Apa itu? Ujian dan cobaan. Jadi kalau kamu dikasih ujian oleh Allah Ta'ala, tinggal kamu itu mensyukuri atau marah. Kalau mensyukuri berarti Allah cinta. Tapi kalau mengkufuri, marah, berarti Allah benci. Tinggal lihat saja bagaimana respon kamu. Anda mau lihat respon Anda saat, tapi tergantung kepada suami Anda. Nggak ada, kamu sendiri. Nggak ada. Kalau suaminya itu begini, berarti istrinya begini juga. Nggak ada, semua sendiri. Makanya jangan ngurusi orang lain. Urusi diri kita sendiri. Kita yang menjalani. Siapa yang berhak untuk mendekatkan diri kepada Allah? Saya. Ustaz nggak memberikan kesempatan buat murid-muridnya. Itu urusan kalian sendiri. Untuk anak aja. Ustaz cuma bisa mengarahkan. Ustaz ngasih penyuluhan. Ustaz ngasih motivasi. Itu yang saya bisa lakukan. Tapi Ustaz pastikan kamu harus begini, kamu harus berbuat baik, kamu harus jadi ahli ibadah. Nggak bisa. Itu semuanya Allah. Ngerti nggak? Nah, jadi kebanyakan ternyata kita bersyukur apa tidak bersyukur? Kebanyakan. Ayo. Lupa kita. Ternyata kebaikan itu juga merupakan sebuah ujian untuk kita syukuri apa tidak. Jadi kalau kita dibandingkan sama yang di luar sana, bersyukur nggak di sini? Walaupun nggak punya mobil, walaupun nggak punya rumah, walaupun setiap pagi goreng-goreng untuk dijual, walaupun kenapa kita nikmat, alhamdulillah, nggak ada pikiran, nggak ada apa, nggak ada. Mereka punya uang, tapi uang itu nggak ada gunanya untuk menghilangkan rasa sedihnya. Gitu. Tapi kita alhamdulillah happy terus, asik terus, ketawa terus, senyum terus. Nah, makanya selalu diingat-ingat yang semacam itu. Nanti ya, apa yang Allah berikan sekarang ya belum tentu Allah berikan nanti. Ya, yang Allah berikan nanti belum tentu Allah berikan sekarang. Sehingga perintah Allah Ta'ala apa kepada kita, yang ada sekarang nikmati. Itu maksud daripada firman Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika. Sekarang, besok apa kata besok? Belum tentu besok ada sama kita. Dalam beberapa waktu seseorang itu yang kaya raya, satu hari sekarang ini langsung bangkrut, besok gak punya apa-apa. Seorang yang kuat badannya, besok langsung lumpuh, gak bisa apa-apa. Nah, jadi yang sekarang, besok itu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala maksudnya. Tapi kalau kalian punya prinsip hemat dulu, kita nabung dulu. Nabung itu adalah pangkal kaya. Tunggu sampai uang banyak. Mau tunggu sampai kena penyakit stroke, baru kita mau menikmatinya. Tunggu sampai kena diabetes, baru kita mau menikmatinya. Udah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Kapan lagi kita mau menikmatinya? Sekarang. Nah, dan sesuatu, tapi Allah Ta'ala udah menggariskan, lan tabirru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekarang apa yang paling kau suka? Anak paling suka emas. Sedekah dengan emasmu. Apa yang kau paling suka? Makanan. Makanan yang paling kau suka itu kamu sedekahkan. Kau makan sama-sama. Kalau kita masih bisa melaksanakan itu, berarti ada pembatasnya, ada remnya, nggak kebablasan. Tapi kalau sudah nggak bisa kita bersedekah dengan sebaik-baik yang kita punya, susah. Itulah makanya di sini katakan pemberian Allah itu adalah suatu pemberian, tapi bisa jadi suatu pencegahan. Tapi pemberian manusia itu jelas adalah sebuah pencegahan. Wa man Allah ihsan, tapi kalau Allah mencegah itu adalah suatu kebaikan. Ya nahu azamaka al-wuquf bi babih.
Karena kalau semua Allah mencegah kamu mendapatkan sesuatu, kamu akan paksakan. Kenapa? Karena kalian mau meyakini bahwasanya nggak ada jalan lain kecuali di jalan Allah, di dalam pintunya Allah. Contohnya, kalian sekarang sudah punya jodoh kan? Dulu sebelum punya jodoh, mintanya apa? Jodoh. Berapa kali minta jodoh? Terus terang aja, sekarang kan sudah dapat jodoh. Berapa kali? Ayo. Berapa kali? Sejak mana? Dari mulai di UNER, ya. Itu kan pernah minta jodoh kan dari UNER, terus jodoh sampai di sini, sudah di sini masih minta jodoh kan, sampai akhirnya dapat jodoh kan. Berapa tahun minta jodohnya? Terus terang aja, jangan malu sama Allah, biar Allah tahu, oh dia masih ingat, oh dia masih apa. Nah, berarti dia mengakui kenikmatan yang Allah berikan. Ayo. Rata-rata berapa tahun? Rata-rata, hampir rata-rata sudah. Ayo sebutkan wakil yang lainnya. 5 tahun? 5 tahun? 2 tahun aja? 2 tahun sudah kabul, Masya Allah. Rata-rata 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ente? Hah? Orang Banjar nih? Hah? Berapa tahun? Terus terang aja, mulai itu minta doa kelas berapa? Nah, sampai akhirnya dapat tuh kelas berapa gitu. 5 tahun ya? 5 tahun berdoa. Allah mencegah dari mulai tahun pertama, tahun kedua, bulan pertama, bulan kedua sampai akhir tahun, terus bulan ketiga, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Kenapa kok masih maksa minta sama Allah? Nah kan? Coba kok manusia, itu datang mana? Anda nggak kasih. Datang lagi, datang kedua kali nggak kasih. Datang lagi, datang bisa jadi ketiga kali nggak kasih. Sampai 5 kali nggak kasih, mau datang lagi sama mana? Kenapa sama Allah kasih terus? Kenapa sama Allah minta terus? Itu loh. Itu maksudnya. Waman Allah ihsan. Dan Allah kalau mencegah sesuatu itu ada suatu kebaikan bagi kamu. Karena Allah mencegah, kami minta terus, tambah sholat khusyuk, ya kan? Tambah baca Yasin. Oh katanya saya segan baca ini bisa kabul hajat, bisa dapat jodoh, baca. Berapa kali itu kita baca itu? Itu loh maksudnya. Waman Allah laka ihsan. Jadi gimana kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau kita memandang semacam ini, kita akan banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita cuma lihat, ya buka dompet ada 10.000, di kas kosong, makannya cuma sekian. Nah itu nggak ada syukurnya sama Allah. Lihat yang di bawah. Jadi 10.000 pun nggak dapat gitu lah. Nah, jadi seperti itu. Wa in syi'ta qulta wa afaka min wujudi hijabihi, dan alhamdulillah. Berapa banyak orang yang punya uang tuh minta saja pada Allah Ta'ala nggak pernah. Berapa banyak orang yang sudah dikasih Allah Ta'ala minta sih nggak pernah. Apalagi sholat, minta aja nggak pernah. Lupa bahwa itu datang dari Allah. Kamu setiap hari minta, setiap hari beribadah, setiap hari sholat, setiap hari baca Quran. Tujuannya supaya kabul hajatnya gitu. Ya Allah, bahkan sampai mengatakan begini dulu ingat gak? Ya Allah, kalau semua ada satu amal kebaikan yang diterima Allah, jadikan sebab Engkau memberi jodoh kepadaku ya Allah. Iya apa tidak? Dulu, jangan lupakan. Gitu. Ya kan? Nah, itu contohnya. Nah, itu adalah sebuah kebaikan daripada Allah Ta'ala untuk kita. Ya. Nah, aduh, bapak-bapak sampai ngomong-ngomong. Betul katanya. Jadi, in syi'ta qulta la ata min khalqi hirman lima fi min wujudi mahabbatika lahum ala zalika. Ente tahu, kata dia, lebih jelas lagi gambarannya. Kenapa Ibn Athaillah Iskandari mengatakan kalau engkau diberikan seseorang, berarti itu adalah suatu keharuman, suatu haruman, bukan sesuatu kebaikan yang kita dapatkan. Karena ketika engkau diberi sesuatu sama orang, kamu akan senang sama dia. Senang kepada dia berarti akan mengurangi cinta kepada siapa? Allah. Paham? Cinta itu kan bulat. Kamu ambil separuh, tinggal separuh. Ambil seperempat, tinggal 3/4. Dan begitu seterusnya. Sehingga kalau ada orang masih mau nggak mau kan mengambil memati perhatian kamu. Sehingga kamu nggak mau, kamu akan kasih sama dia, kamu sayang kepada dia sebagainya. Sayangnya itu mengurangi sayangnya Allah pada kamu. Itu hakikatnya terjadi seperti itu. Makanya hirman itu katanya hirman. Karena mau nggak mau, ente dikasih, paham, sama orang itu pasti dia harus hati itu sebagainya untuk dia gitu. Nah, itu maksudnya. Gal lima fi min wujudi ma'abdika lahum ala dzalik wa tugallid minnatahum fi ahdiatihim, dan kamu akan terikat terus sama dia.
Ingat terus, ya Allah ini orang pernah berbuat sangat baik sama anak harus ingat dia, harus ingat dia, harus ingat dia. Sementara kalau itu kita lakukan dan kita pikirkan untuk Allah, berapa kita dapatkan? Nah, sehingga apa? Ternyata yang kita dapatkan daripada pemberian manusia itu adalah firman. Oleh karenanya kenapa Nabi SAW bersabda dan hadisnya sebaik-baik sedekah adalah ilmu. Bukan sebaik-baik sedekah itu adalah harta. Karena harta menjadikan orang jadi seperti itu. Tapi kalau ilmu enggak. Ilmu enggak perlu dia berkorban, enggak perlu dia begini begitu, enggak perlu. Wal man'u minallahi ihsan li'annahu habibak wa kullu ma yaf'alul habib mahbub. Nah, sedangkan kalau Allah berkehendak sesuatu, ya, mencegah sesuatu daripada seseorang, daripada hambanya, maka itu adalah ihsan, suatu kebaikan. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan oleh kekasih itu suatu kebaikan. Contohnya, Anda punya anak, Ipa Aisyah minta belikan mobil baru. Saya kasih? Minta motor trail, saya kasih? Minta motor Ducati, saya kasih? Kenapa? Karena kalau dia saya kasih jadi sebab celakanya. Nah, belum waktunya dia memiliki yang semacam itu. Berarti anak mencegahnya karena apa? Kasih sayang, kasih cinta gitu lah. Baik, itulah Allah Ta'ala gitu. Nah, sehingga kalau berdoa itu jangan sambil ngendumal sama Allah Ta'ala. Ya Allah, yang ini kasih, ini gak dikasih. Jangan begitu, Allah lebih tahu. Paham? Haramkan yang semacam itu dalam diri kalian. Tapi katakan, ya Allah, Engkau tidak mencegah sesuatu kecuali karena cintamu kepadaku. Dan Engkau memberikan sesuatu kan Engkau tahu bahwasanya aku sudah bisa melaksanakan haknya itu. Jadi kamu katakan seperti itu kepada Allah. Jadi gak ada su'don kepada Allah Ta'ala gitu. Jadi sebaik-baik kebahagiaan di dunia ini gak ada melebihi daripada keterikatan kita dengan Allah Ta'ala. Nah, caranya bagaimana? Harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Pertama kali dipaksa. Nah, caranya memaksa gimana? Zikir yang banyak. Terus zikir. Biarkan orang mau bilang kita gila, silahkan. Yang penting karena zikir. Sholat, baca Quran. Nah itu terpaksa. Nanti kalau sudah masuk ke tahapannya, nikmatnya udah. Semua manusia itu nggak ada nikmatnya lagi. Tanpa dia meminta, dia akan mengatakan seperti kata Allah, qad kafani ilmu rabbi min su'ali. Wah dia, aku sudah lebih tahu. Allah lebih tahu apa hajat gue. Gak perlu aku minta lagi. Allah lebih tahu. Kalau Allah kasih aku jalan begini, berarti Allah berkehendak ini yang terbaik bagi aku. Enggak. Nah, itu sampai ke situ nanti. Kalau kita merasa bahwasanya Allah itu adalah zat yang lebih mengasihi dari siapapun juga. Tapi kalau kita lupa pada Allah, diingatkan terus, diingatkan. Karena hidup itu harus ingat Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan manusia dan jin kecuali harus mengingatku. Harus. Nah, kalau nggak ingat ya salah sendiri, diingatin terus, kasih cobaan. Kalau udah cobaan, karena cobaan, ya Allah, kenapa sekarang disebut ya Allah? Ya Allah, kenapa sih? Ya Allah, kenapa sih? Ah, kenapa kau bilang ya Allah sih? Waktu Allah meminta kepada kamu untuk beribadah, kamu nggak bilang ya Allah. Begitu terjadi sesuatu kejadian yang kamu nggak enakan, baru kamu katakan ya Allah. Memang, jadi hidup itu hanya ada dua. Mau ingat sama Allah, Allah nggak perlu peringatkan, atau kamu ingat pada Allah, atau kamu lupa pada Allah, Allah perlu memperingatkan. Mobil yang mana? Mobil yang mana? Yang pertama, yang kedua? Nah, lebih sulit yang mana? Lebih mudah yang mana? Yang kedua. Lupa pada Allah. Gimana cara lupa? Gampang. Buka TikTok, lupa sama Allah. Instagram, lupa sama Allah. Pergi ke mall-mall, lupa sama Allah. Kumpul sama orang jauh daripada Allah, lupa sama Allah. Tapi kalau kita mau dekat, masuk pondok, kita kumpul sama orang pondok, kita dekat, pertamanya berat. Tapi kalau kita ingat Allah, kenal Allah, itu baru dapat kenikmatan. Nah, tapi ini adalah hidayah taufik yang tidak diberikan kecuali Allah yang memberikan. Siapapun tidak ada yang bisa memberikan. Kita bisa berdoa, kita bisa berusaha, tapi Allah yang memberikan. Kalau nggak berkehendak, nggak bakal terlaksana. Nah, jadi semua kembali kepada Allah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga kita termasuk yang dikasihnya. Jadi sebaik-baik doa yang ada di dunia ini, bukan minta jodoh, bukan minta harta benda, bukan minta bahagia, tapi minta satu saja. Ya Allah, jadikan aku adalah kekasih. Kenapa kau sudah jadi kekasih Allah Ta'ala? Allah lindungi, Allah bentengi, Allah berikan, Allah jadikan dia tak perlu pada orang lain dan sebagainya. Nah, tapi kalau sudah kita minta ini, minta itu dan sebagainya, ya mungkin Allah berikan, tapi dia nggak mendapatkan sesuatu yang terbaik. Nah, makanya jadi, ya Allah jadikan aku adalah kekasihmu, berikan aku ridhomu, itu aja. Jadi tujuan kita utama di dunia adalah bagaimana Allah ridho kepada kita.
Jangan sampai kita berada dalam satu keadaan Allah tidak ridho kepada kita. Karena semuanya akan meninggal, orang tua kita akan meninggal, guru kita akan meninggal, semua akan meninggal, tinggal kita sendiri. Kita yang meninggal sendirian, kita akan diadukan oleh Allah Ta'ala sendirian, kita akan dihakimi sendirian, kita yang akan merasakan akibatnya juga sendirian. Jadi sayangilah diri kita dengan cara kita menyayangi Allah dan disayang oleh Allah, itu yang terbaik.